Mari kita membuka Ibrani 11 ayat 7, saya bacakan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ya, kalau kita membaca Ibrani 11 ayat 7 ini, maka kita juga harus melihat Kejadian 6. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Saya akan bacakan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ya, kalau kita membaca ini, maka kita ingat air bah. Di sini diceritakan bahwa hal ini, kejadian tentang Nuh ini melatar belakangi tentang begitu luar biasanya kejahatan manusia yang membuat kesedihan pada Tuhan. Bahkan dikatakan menyesallah Tuhan, ya kan? Bahkan kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya, dikatakan bahwa Tuhan ingin memusnahkan seluruhnya. Betul? Ingin memusnahkan seluruhnya. Kalau saya menyimak bahasa dari Kejadian 6 ayat 5 sampai 6 ini adalah di sini Tuhan memiliki harapan kepada manusia. Di sini Tuhan memiliki suatu rancangan. Terbuktilah kalau Tuhan itu tidak menciptakan robot, tapi Tuhan menciptakan manusia yang segambar dengan Dia, bisa memilih. Tapi sayangnya pada zaman itu pilihannya salah. Tidak seperti yang diharapkan oleh Tuhan, sehingga itu membuat Tuhan merasa terluka. Kita akan lebih atau akan merasa sangat terluka jika itu yang melukai adalah orang yang terdekat. Benar? Kalau orang sekilas lewat, kita nggak begitu sampai yang kepikiran, tidak sampai yang nangis, tapi kita akan merasa terluka kalau yang melukai kita adalah orang yang sangat-sangat dekat. Mungkin keluarga, mungkin sahabat, mungkin orang yang kita cintai. Artinya di sini Tuhan sangat terluka karena kenapa? Dia sangat sayang sama manusia. Dia sangat cinta sama manusia. Dia memiliki harapan, dia memiliki rancangan. Itu yang membuat dia berkata, dia terluka, dia kecewa. Ya, tetapi sangat luar biasa kalau kita membaca di ayat 8-nya. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Masih ada harapan. Kalau sempat Nuh di sini tidak menyenangkan hati Tuhan, kelar sudah. Kelar sudah. Apa yang kelar? Gak ada yang namanya manusia. Tapi puji Tuhan, masih ada ayat 8. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Kalau tadi kita membaca yang di Ibrani 11 ayat 7 dikatakan karena iman, maka Nuh, ya, karena iman. Kenapa dibilang karena iman? Kita tahu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di sini Nuh tidak tahu apa itu banjir, apa itu air bah. Karena kenapa? Alamnya masih bagus, belum ada penebangan liar, kehidupan hewan-hewan juga masih aman terkendali. Jadi kalau dia membayangkan air bah itu gimana? Nggak ada. Banjir juga mungkin nggak ada. Banjir ada kalau kita nggak menjaga alam. Jadi dikatakan Nuh ini penuh dengan iman karena Tuhan perintahkan dia nurut. Walaupun mungkin dia berpikir air bah itu apa? Banjir itu bagaimana? Musnahnya bagaimana? Karena kejadian pada saat itu belum ada yang seperti itu. Kalau sekarang
Kita mungkin ada bayangan. Di sini Nuh membuktikan imannya yang sangat luar biasa dan ketaatannya kepada Tuhan yang sangat luar biasa. Karena Nuh melakukan apa yang Tuhan mau. Buat bahtera seperti ini dengan ukuran seperti ini, dengan tinggi yang seperti ini, jenis kayunya yang seperti ini, ruangannya harus dibikin seperti ini. Dia nurut. Bahkan kalau kita membaca di buku lain, di Alkitab tidak dicatat, tapi di buku atau informasi-informasi yang lain dikatakan Nuh itu membuatnya bukan di atas laut seperti atau di pinggir pantai seperti yang biasanya kita tahu kapal dibikin di situ, tetapi di pegunungan yang tinggi. Logikanya kalau kita bikin kapal di gunung, pasti yang pertama kita bilang adalah so gila dia, ya kan? Mungkin kalau kita yang disuruh, kenapa sih harus di gunung Tuhan? Kenapa sih ruangannya harus ditentuin sih? Kenapa sih kayunya aja harus ditentuin ukurannya? Pasti. Tapi coba lihat Alkitab saudara, baik itu yang berbentuk Alkitab, baik itu yang berbentuk elektronik. Tidak ada ditulis bahwa Nuh berbantah-bantahan. Tidak ada. Bahkan kalau kita cari pun di Google, pantai Google, juga tidak ada ditulis bahwa ada kata berbantah-bantahan. Itulah saking luar biasanya imannya Nuh. Dia percaya aja sama Tuhan. Dia berjalan aja sama Tuhan. Dia lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Seperti tema tadi, iman menyelamatkan keluarga. Bagaimana iman dapat menyelamatkan keluarga? Mari kita belajar dari Nuh yang mendapatkan kasih karunia Allah sehingga keluarganya diselamatkan. Mari kita buka Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Bagaimana iman dapat menyelamatkan keluarga? Jika kita hidup benar. Ya, jika kita hidup benar. Di sini dikatakan Nuh hidup benar di mata Tuhan. Kalau kita buka Kejadian 7 ayat 1, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang sejaman ini. Ini perkataan Tuhan. Tuhan langsung yang ngomong. Ya. Dia memuji Nuh. Dia berkata bahwa Nuh itu sangat luar biasa. Dia berani tampil beda. Ya, dia berani tampil beda untuk hidup benar sekalipun lingkungannya tidak benar. Yang kita tahu, lingkungan sangat mempengaruhi kita. Tetapi dari Nuh ini kita belajar, ternyata mau lingkungan hancur balau atau bagaimanapun, kita bisa kok tetap hidup benar. Keseharian daripada Nuh bergaul dengan Allah. Itu yang memampukan dia berani tampil beda dengan lingkungan, ya. Kalau kita membaca Ulangan 6 ayat 25, melakukan segenap perintah Tuhan dengan setia di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Didukung lagi Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perjanjian lama ngomong begitu, mau kita buka perjanjian baru juga ditekankan hal yang sama, untuk Tuhan. Jadi seperti kita semua tahu, suami harus mengasihi istri. Istri, bukan istri. Artinya satu istrinya. Ya. Di sini suami harus mengasihi istri dan istri harus
menghormati suami. Tidak usah lihat saya juga kadang gagal di sini. Kalau sudah cerewet saya keluar, suka kebablasan juga, ya. Saya juga harus belajar. Anak-anak nih harus menaati orang tua, ya. Hidupnya tak bercelah. Wah, ini orang luar biasa sekali. Kalau kita membuka Filipi 2 ayat 15, berpegang pada firman Tuhan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Hidupnya tak bercela asal kita berpegang kepada firman Tuhan. Ya, di sini lagi dikatakan bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah. Pasti kita berpikir bergaul dengan Allah luar biasa ya. Ada yang ingat dengan kata nama Henok? Ya. Dia mengikuti leluhurnya. Henok. Ya, dia mengikuti leluhurnya. Kalau kita baca dalam Kejadian 5 ayat 24, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ternyata Henok juga mendapatkan apresiasi dari Tuhan yang luar biasa. Dia diangkat saking hidupnya bersama Tuhan. Dan ini dicontoh oleh Nuh. Artinya kehidupan kita juga akan dicontoh oleh khususnya keluarga kita, keturunan kita, tetangga-tetangga kita, lingkungan kita, khususnya orang tua nih. Ya, orang tua pasti lebih tahu. Salah ngomong sedikit, contoh manggil suaminya sayang, percayalah anaknya akan berkata sayang. Tapi kalau pasangannya panggil mama papa, percayalah anaknya berkata mama papa. Kalau memanggil nama Anton, Santi, percayalah anaknya akan memanggil orang tuanya Anton dan Santi. Iya. Dan ini Nuh mengikuti leluhurnya Henok yang takut akan Tuhan. Jadi kalau kita ingin leluhur keturunan kita luar biasa, bergaulah dengan Tuhan. Ayat 6 ayat 18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Bagaimana iman dapat menyelamatkan keluarga? Jika kita hidup dituntun oleh Tuhan. Ketika Nuh membuat bahtera tadi, dia tidak berbantah-bantahan dengan Tuhan. Dia lakukan tepat yang halal 7 pasang, yang haram 1 pasang, ya. Dia lakukan, bahkan ruangannya, jenis kayunya, semuanya, ukurannya bisa dibaca di dalam Kejadian 6, 7, 8, bisa dibaca itu semua. Di sini ada hal yang luar biasa kalau saya membaca Kejadian 7 ayat 4. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. 7 hari lagi. Kalau menurut saya, Tuhan tambahkan untuk menunggu orang-orang yang melihat Nuh dan keluarganya membuat bahtera itu mau ikut serta masuk ke dalam bahtera. Contoh, kita tahu ada sesuatu hal yang mungkin ada diskon ya di dalam suatu mall yang dekat dengan rumah kita. Dan diskon itu sangat luar biasa, khususnya untuk peralatan sekolah. Pasti kita infokan kepada teman-teman kita kan, yang anaknya juga seperti kita, supaya membeli produk tersebut, supaya seperti kayak kita mendapatkan keuntungan. Saya percaya Nuh
ketika dia mendapatkan perintah dari Tuhan, saya yakin dia tidak ingin selamat sendiri. Saya yakin dia pasti bagi-bagikan itu informasi ke orang-orang supaya orang-orang juga selamat. Sehingga dikatakan di sini ketika Tuhan memerintahkan dia, Tuhan sudah bilang 7 hari lagi ya. Saya yakin 7 hari ini Nuh tidak akan sia-siakan. Dia akan kejar sambil dia membuat bahtera. Ada yang lewat cikikan atau mengajak lagi bikin apa yang kepo-kepo, pasti dia jelasin. Benar gak? Saya yakin hal itu bahwa Tuhan tahu kalau Nuh itu memiliki hati seperti itu, sehingga dia memberikan waktu yang cukup lama, 7 hari. Ya. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saya yakin di zaman itu juga Tuhan ingin semuanya selamat. Saya yakin itu. Karena Tuhan menciptakan bukan untuk dia musnahkan. Dia ciptakan untuk rancangannya yang luar biasa. Tuhan menciptakan dunia berapa hari? 6 hari. 1 hari istirahat. Ya. Tapi kalau kita membaca Kejadian 7 ayat 12, Tuhan menghancurkan bumi 40 hari, 40 malam. Ya. Sebenarnya kalau secara logika menghancurkan itu lebih cepat daripada membangun. Contohnya bangunan-bangunan tua, kasih aja satu dinamit kelar. Tapi kalau untuk membangun kembali butuh apa? Paku buminya lah, ya kan? Batu batanya lah, banyak. Proses waktu, proses apa lagi? Dana. Benar Pak Oto? Kenapa Tuhan butuh waktu lama untuk menghancurkan? Karena Tuhan memang menciptakan manusia bukan untuk dihancurkan, tapi untuk rancangan yang luar biasa. Tetapi manusianya udah sangat keterlaluan, ya, sehingga ya itu pilihan. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhan itu jahat, kalau ada yang mengatakan Tuhan itu bengis, ini itu, kalau kita belajar dari Nuh ini, tidak. Lama kok prosesnya, lama sekali. Bahkan seakan-akan dia ulur-ulur. Kalau kita baca kembali dari ayat 6, 7, itu saya merasa kayak diulur-ulur. Dia butuh waktu segini, dia butuh. Artinya apa? Nggak kepengen kok dia menghancurkan. Tetapi Tuhan penuh kasih, ketegasan tetap. Ya. Dalam Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Bagaimana iman dapat menyelamatkan keluarga? Yang ketiga, jika kita membawa persembahan terbaik kepada Tuhan. Kalau kita membaca Amsal 3 ayat 9, dikatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertamamu, dari segala penghasilanmu, segala. Dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi apa yang harus kita bawa? Segalanya. Tubuh, jiwa, roh kita, bahkan apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Itu adalah persembahan. Seperti yang dilakukan oleh Nuh ini juga. Dia mempersembahkan segenap hatinya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kejadian 8 ayat 21 sampai 22. Tuhan mencium persembahan itu harum. Tuhan suka.
endingnya apa? Keluarganya Nuh diselamatkan, bahkan yang bersama dengan Nuh di dalam bahtera juga diselamatkan. Bahkan Tuhan bilang apa? Dia tidak akan bikin lagi air bah. Tapi masih ada banjir. Ya iya, kita yang salah kok. Kita yang gak jaga alam. Tapi itu bukan air bah. Tapi banyak kok banjir ini. Kita kok yang salah, gak jaga alam. Ya, jadi jangan apa-apa kita salahkan Tuhan ya, galai. Ya, jadi dari firman ini, mari kita belajar dari Nuh tadi, ya, supaya iman yang kita miliki, kita yang berani tampil beda untuk tetap bergaul dengan Tuhan, untuk tidak mengikuti apa yang dikehendaki oleh dunia ini, kita tetap berjalan seperti yang Tuhan mau, ya. Mari kita belajar dari Nuh ini. Bagaimana iman kita dapat menyelamatkan keluarga tadi? Yang pertama, jika kita hidup benar. Yang kedua, jika kita hidup dituntun oleh Tuhan. Dan yang ketiga, jika kita membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan.